Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana solusinya apabila kalian gagal bayar puluhan juta di aplikasi EasyCash. Nah, pasti kalian bingung bagaimana nih sudah punya utang banyak puluhan juta tapi solusinya bingung karena tidak punya uang lagi untuk membayar. Nah, simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pembahasan kali ini tentang solusi agar kalian tetap tenang di saat gagal bayar puluhan juta di aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi EasyCash seperti kalian tahu merupakan aplikasi yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan di bawah pengawasan AFPI. Jadi ini boleh dibilang legal dan resmi, walaupun mungkin cara-cara atau prakteknya mungkin tidak begitu mencerminkan sebagai aplikasi pinjol resmi, terutama cara penagihan dari DC pinjolnya. Jadi EasyCash ini memang statusnya adalah aplikasi pinjaman online yang sudah resmi OJK. Nah, kalau kalian yang mengalami yang namanya telat bayar atau bahkan gagal bayar di aplikasi EasyCash dengan nominal uang yang fantastis, misalkan nominalnya sampai puluhan juta lah, banyak di EasyCash itu. Pasti kalian sudah bingung, pusing, gimana caranya mengatasi membayar hutangnya gimana, sementara uang nggak ada, penghasilan lagi susah, ekonomi lagi sulit. Nah, solusi terbaik buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang mengalami hal ini, gagal bayar puluhan juta di aplikasi pinjaman online EasyCash, salah satunya adalah kalian harus tetap tenangkan hati dan pikiran kalian. Itu yang pertama. Tetap tenangkan hati dan pikiran kalian. Tetap fokus, tetap rileks, tetap santai. Jangan gerasa gerusuh, jangan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Kalau kalian tetap santai, rileks menyikapi semua ini, menyikapi semua resiko-resiko yang akan kalian hadapi karena sudah terlanjur telat bayar atau gagal bayar di aplikasi EasyCash puluhan juta, kalian pasti akan lebih santai, lebih rileks. Tapi kalau misalkan panik, takut, resah, gelisah, nggak bisa tidur, makan nggak enak, dan sebagainya, itu akan sangat berbahaya buat kedepannya. Jadi solusi terbaiknya adalah pertama, kalian tetap tenangkan hati dan pikiran, tetap berpikir santai, menyikapi semua ini dengan santai, dan tetap fokus untuk kalian membangun masa depan kalian. Gitu ya. Jadi yang pertama, tetap fokus dan tetap santai menyikapi semua ini. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian ternyata gagal bayar di aplikasi pinjol EasyCash puluhan juta, hal yang harus kalian lakukan adalah buang pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif seperti apa? Contohnya misalkan kalian memikirkan dikit-dikit, wah takut didatangi DC pinjaman online EasyCash. Takut barang-barang kalian dirampas. Takut disebar data. Takut dikasih tahu ke tetangga, ke Pak RT, ke Pak RW, Pak Lurah, ke Pak Camat, dan sebagainya. Dikasih tahu bahwa kalian punya hutang. Takut disebar ke teman-teman kalian, diberitakan, dikontak, dikirim teror-teror ke teman-teman kalian, ke kontak-kontak yang ada di HP kalian. Nah, kalau hal tersebut masih terus menghantui setiap detik, setiap menit, setiap waktu, maka kalian tidak akan hidup tenang. Hidup kalian perlahan-lahan akan hancur karena terus memikirkan hal itu. Jadi yang harus kalian lakukan itu buang pikiran-pikiran dan ketakutan-ketakutan seperti tadi. Anggaplah gagal bayar di pinjaman online EasyCash ini bukanlah akhir dari hidup kalian. Kalian masih punya waktu, kalian masih punya tenaga, masih punya pikiran untuk bisa diarahkan ke hal yang lebih positif. Sebagai contoh misalkan berusaha fokus mencari peluang untuk mendapatkan uang yang lain.
pemasukan-pemasukan yang lain agar nanti bisa kalian minimal memenuhi kebutuhan kalian. Lalu kalau misalkan uangnya ada lebihnya dan bisa membayar hutang, ya perlahan-lahan kalian bisa membayar hutang tersebut. Tapi kalau kalian ternyata hanya memikirkan ketakutan, hanya memikirkan kecemasan, melihat orang baru yang lewat depan rumah aja jantung udah berdebar, wah itu jangan-jangan itu intel, jangan-jangan itu kolektor e-cash yang mau nagih. Nah itu hal tersebut adalah sesuatu yang dibuat yang datang dari hati dan pikiran kalian sendiri. Seperti sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa selaraskan antara hati dan pikiran kalian. Tujuannya apa? Agar kalian tetap fokus, jangan sampai terganggu dengan pikiran-pikiran negatif yang seperti tadi. Sesuatu yang kalian pikirkan padahal hal itu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Itu hanya sugesti, hanya halusinasi dari pikiran kalian sendiri. Yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah fokus mencari rejeki, membuka peluang rejeki yang lain. Kalau hasilnya banyak, alhamdulillah bisa untuk membayar hutang. Kalau hasilnya ternyata hanya cukup untuk biaya hidup, pakailah untuk biaya hidup. Apapun yang terjadi ke depannya karena kalian sudah terlanjur telat bayar dan gagal bayar puluhan juta di aplikasi e-cash, kalian hadapi saja dengan pikiran yang tenang, tidak ada rasa takut, rileks, santai saja menyikapi semua ini. Kalau ternyata tiba-tiba di saat kalian lagi tidak ada uang, datanglah kolektor lapangan, misalkan ini, datang kolektor lapangan ke rumah, menagih. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu tadi, kalian tetap tenang, jangan memperlihatkan rasa takut. Santai saja menghadapi debt kolektor lapangan, santai saja. Jangan memperlihatkan rasa takut. Lalu langkah pertama, tanyakan surat-suratnya dari mulai KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihannya, sertifikasi penagihan, dan juga surat kuasa kalau kolektor tersebut dari pihak ketiga. Dan bagaimana kalau misalkan ternyata kolektor tersebut tidak membawa surat-surat yang lengkap? Kalian tidak punya hak untuk melayaninya, sudah disuruh pulang aja. Karena tidak ada hubungan antara orang tersebut dengan kalian. Kalian hanya berhubungan dengan pinjaman online yang resmi. Jadi kolektor lapangan yang datang ke rumah juga harus dilengkapi dengan data-data yang resmi. Kalau tidak resmi, bahkan tidak membawa data-data yang saya sebutkan tadi, kalian berhak untuk tidak melayaninya. Udah aja, itu orang asing, tidak usah dilayani, kenal juga enggak. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian tetap tenang aja menyikapi apapun, menyikapi yang akan terjadi walaupun ratusan juta hutang kalian ke pinjaman online. Kalau kalian tenang, pasti bisa dilewati. Dan solusi terbaiknya, kalian minta pertolongan sama Allah. Serahkan semua urusan dunia ini sama Allah. Allah pasti akan membantu. Asal kalian betul-betul serius meminta pertolongan sama Allah, bertobat sama Allah karena sudah terjun di dunia riba. Pinjaman online yang ya ini boleh dibilang yang namanya pinjaman online itu banyak mudaratnya. Jadi mudah-mudahan kalian semua yang saat ini sudah terlanjur terjun ke dunia pinjaman online segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan rezeki yang lain di luar pinjaman online sehingga kalian bisa menata hidup dan menata masa depan yang lebih baik. Semoga video ini menjadi bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang ketakutan dan kepanikan karena mempunyai hutang puluhan juta di aplikasi pinjaman online e-cash. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.